Bapak Presiden yang terhormat, Beta Punama Sofia, siswi dari Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Evata Kupang. Beta mau cerita sadiki dari beta pu hati yang paling dalam. Sejak beta tinggal di asrama sekolah rakyat nih, banyak sekali yang berubah. Setiap hari, beta makan nasi hangat dengan lauk telur, ikan, bahkan dan daging ayam ju. Rasanya seperti mimpi Bapak. Karena di rumah, biasanya beta makan nasi putih dan garam sa. Sesekali ju ditambah sayur daun ubi. Beta baru bisa makan daging ayam tuh kalau ada tetangga buat syukuran. Dulu, beta tidur di kasur tipis di kamar. Mereka bekerja keras untuk beta supaya beta bisa sekolah. Terima kasih Bapak Presiden, perhatikan kami anak-anak terpinggir dari timur. Beta tahu Bapak sibuk urus negara, tapi masih sempat urus kami pung sekolah. Bagi beta, Bapak seperti beta pung orang tua yang angkat beta dari tempat yang gelap dan taruh beta di tempat yang terang. Suatu saat nanti, kalau beta jadi orang sukses, semua itu karena Bapak pung uluran tangan. Beri kesempatan buat beta untuk bersekolah di sekolah rakyat. Doa beta ya Bapak, semoga Tuhan jaga Bapak baik-baik. Dari Kupang, Kota Karang, beta kirim peluk hangat untuk Bapak Presiden. Salam hangat, Beta Sofia Roista Angel, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Evata Kupang. Surat untuk Presiden yang ditulis secara tulus oleh Sofia, salah seorang siswi SMP Sekolah Rakyat Evata Kupang, Nusa Tenggara Timur tadi, memberikan gambaran bahwa sekolah-sekolah rakyat yang dibangun atas inisiatif Presiden Prabowo setidaknya mengandung dua manfaat. Pertama, pendidikan berkelanjutan secara gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin. Dan yang kedua, sekolah rakyat telah mengubah kehidupan keseharian mereka yang semula tinggal di pemukiman kumuh dan makan makanan apa adanya. Kini mereka tinggal di asrama yang rapi dan bersih, serta memperoleh asupan gizi yang baik yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Video dan suara Sofia yang sedang membacakan suratnya ditayangkan di hadapan Presiden Prabowo dalam acara pembekalan untuk para guru dan para kepala sekolah rakyat dari seluruh Indonesia di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri sekitar 2.221 guru dan 154 kepala sekolah rakyat. Surat berisi ucapan terima kasih kepada Presiden bukan yang pertama kali ditulis siswa sekolah rakyat. Beberapa waktu sebelumnya, Presiden juga menerima surat senada dari siswa-siswa sekolah rakyat lainnya. Kebahagiaan bercampur rasa haru atas berdirinya sejumlah sekolah rakyat tidak hanya muncul dari para siswanya, tetapi juga dari para guru dan para kepala sekolahnya. Ternyata, para pendidik sekolah rakyat ini pun pernah mengalami nasib yang sama dengan anak-anak didiknya, sehingga tak kala mereka mengajar anak-anak itu, mereka seakan sedang bercermin dengan masa lalunya. Oleh karenanya, para guru sekolah rakyat bertekad akan mendidik para siswanya dengan baik, hingga anak-anak itu selesai sekolah dan terangkat dari nasib mereka yang selama ini terpuruk. Sering saya menangis di belakang mereka. Rasa tanggung jawab untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan semakin besar. Saya ingin mengajak mereka untuk melangkah bersama. Saya ingin rasa percaya diri mereka itu muncul sama seperti saya. 32 tahun yang lalu, saya mengalami nasib yang sama dengan anak-anak yang ada di sekolah rakyat ini. Saya putus sekolah di SMP. Mau melanjutkan tidak ada biaya. Karena orang tua saya hanya sebagai buruh tani. Mengajar di sini memang tidak mudah, tetapi setiap hari saya datang ke sekolah, saya melihat senyum manis di wajah anak-anak saya di sini. Saya melihat mereka bersinar, mereka datang dengan penuh semangat, sehingga hal itu membuat saya juga menjadi semangat dan mau untuk tetap ada bersama mereka di sini. Sementara itu, dalam pidato pembekalannya, Presiden Prabowo menyatakan kegembiraannya bahwa sekolah rakyat yang digagasnya bisa terwujud melampaui target yang semula ditetapkan, meskipun baru tahap awal.
Prabowo pun menyampaikan penghargaannya kepada para menteri dan jajaran pemerintah lainnya yang telah bekerja cepat menyelenggarakan sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini, ujar Presiden, merupakan bagian dari usaha besar menyelamatkan kekayaan Indonesia dari orang-orang yang terus-menerus membawa kekayaan kita ke luar negeri. Membangun pendidikan di segala bidang dan semua tingkatan untuk seluruh rakyat merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan kekayaan negara. Namun Presiden juga menyayangkan bahwa anggaran pendidikan yang sangat besar itu ternyata masih banyak mengalami kebocoran. Jadi saudara-saudara, sekolah rakyat ini adalah bagian dari usaha besar kita. Kita harus mengurus dan menguasai semua kekayaan kita. Kekayaan kita sangat besar. Kekayaan kita, saya ulangi, sejak sebelum saya jadi presiden, sebagai menteri, sebelum saya jadi menteri, sebagai pemimpin politik, sebelum saya jadi pemimpin politik, saya sebagai pengusaha, sebelum saya jadi pengusaha, saya sebagai prajurit, saya sudah mempelajari, saya sudah lihat data-data, angka-angka itu. Saudara-saudara, kekayaan kita sangat-sangat luar biasa. Tapi saudara-saudara, harus saya katakan bahwa masih terlalu banyak kekayaan kita yang tidak bisa kita kuasai. Bahkan dikuasai oleh mereka-mereka yang mengambil kekayaan kita, dibawa terus ke luar negeri. Ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Dalam beberapa langkah strategis yang kita akan ambil, di antaranya adalah pendidikan. Tidak bisa kita tunggu. Tidak bisa kita katakan, ya kita mulai aja dulu dengan 10 sekolah. Nanti kalau 10 sekolah berhasil, kita tambah lagi 30 sekolah. Maaf, dunia tidak seperti itu. Dunia sekarang berlomba-lomba. Dunia tetangga-tetangga kita berlomba-lomba. Kita tidak punya banyak waktu. Karena itu, salah satu upaya kita memperbaiki pendidikan kita. Tidak hanya di 1, 2, 3 bidang. Semua sekolah dasar harus kita perbaiki. Semua sekolah menengah harus kita perbaiki. Semua sekolah vokasi harus kita perbaiki. Semua perguruan tinggi harus kita perbaiki. Kita salah satu negara di dunia yang anggaran pendidikannya terbesar. Jangan terlalu cepat tepuk tangan. Anggaran kita besar, tapi masih besar pula kebocoran. Saudara-saudara di daerah-daerah lebih tahu masalah ini daripada kami di Jakarta. Kalian yang merasakan. Selalu Anda dengarkan anggarannya sekian, tapi kok sampai di saya sekian. Hangusnya di mana? Menghilangnya di mana? Saudara-saudara, ini harus kita perbaiki. Di bagian lain pidatonya, Presiden Prabowo juga menyatakan kegeramannya atas orang-orang yang sadar atau tidak telah menjadi antek-antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit, ujar Presiden. Tetapi kita semua akan bangkit bersama Indonesia. Kita akan kuasai kembali kekayaan Indonesia untuk rakyat Indonesia. Ada segelintir orang, saya kira mereka entah sadar atau tidak sadar, mereka ya itu sudah jadi antek-antek asing. Nggak apa-apa saya bicara di depan wartawan. Saya katakan mereka sadar atau mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit.
Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Saya katakan mereka tidak suka Indonesia bangkit, tapi kita yang akan bangkit bersama Indonesia. Biar anjing menggonggong, kafilah tetap akan terus. Kita berada di atas jalan yang benar. Percaya sama saya. Kita berada di atas jalan yang benar. Kita akan menuju kebangkitan bangsa Indonesia, karena kita akan kuasai kembali kekayaan bangsa Indonesia untuk rakyat Indonesia. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai adanya antek-antek asing ini merupakan pernyataan yang kesekian kalinya. Kita tidak bisa menganggap remeh pernyataan ini, apalagi mengingkarinya. Pernyataan Presiden mengenai adanya antek-antek asing yang tidak ingin Indonesia bangkit bukan sekedar tudingan tanpa alasan. Presiden telah menemukan banyak indikasi dan bukti yang menunjukkan hal itu. Men of our time.